selamat malam semuanya. Halo Mas Niki. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Oke. Ya, oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, halo Bang David, selamat malam. Halo Mira, selamat malam. Kabar? Oke. Apa kabar Bang? Baik, Mir. Suaraku kedengaran jelas nggak ya? Jelas-jelas Bang, jelas sekali Bang. Jelas ya? Oke. 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 Selamat malam untuk teman-teman yang sudah gabung di live Instagram Duanyam. Oke, semoga teman-teman yang sudah bergabung di sini selalu dalam keadaan sehat selalu ya di situasi pandemik ini dan tetap semangat untuk menjalani new normal life ya teman-teman. Oke, Bang David, apa kabar nih Ya. Bang? Baik, Mir. Great. Sangat baik. Mira Gimana gimana Bang? kabarnya? Baik, Kita baik nanya selalu. kita nanya kabar mulu ini. Kayak baru Ntar ketemu ya. 1 jam Gimana? kita nanya kabar terus. Gimana Bang? Masih bekerja dari rumah kah Bang? Apa udah masuk kantor Bang? Sekarang masih kerja di rumah. Kita ada pergantian waktu shift untuk masuk kantornya, Mir. Jadi kayak eh, untuk ngasih jarak kan. Jadi setengah tim itu misalnya di Senin, Selasa, Rabu, nanti aku masuk di hari selanjutnya gitu sih. Kayak berganti shift-shiftan gitu ya Bang ya? Ya benar, ganti Oke. shift-shiftan. Kita kan tetap menjaga protokol kesehatan. Hmm. Oke. Ya, baik. Ya, selamat malam untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung. Untuk malam hari ini, kita akan kembali live Instagram Duanyam, tentunya dengan tema-tema yang berbeda dari live-live yang sebelumnya. Sebagai awalan, sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan narasumber kita yang super inspiratif ini, saya perkenalkan diri saya dulu. Hari ini saya sebagai moderator. Saya sendiri Mira, di Duanyam. Saya bergabung di tim community development. Ini tim pengembangan masyarakat yang base-nya di Larantuka di Flores Timur. Mungkin sebagian dari teman-teman yang hadir di live Instagram ini belum tahu, atau mungkin ada yang sudah tahu pernah membeli produk Duanyam tapi belum tahu cerita di balik Duanyam sendiri. Nah, sebenarnya Duanyam sendiri adalah suatu kewirausahaan sosial yang sudah melakukan pendampingan kepada komunitas penganyam, khususnya di wilayah NTT, di wilayah Papua itu di Nabire, dan tahun ini mencoba untuk ekspansi ke wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Duanyam sendiri tidak hanya melakukan pengembangan komunitas, tetapi juga memberi bantuan untuk desain produknya, terus memberikan pendampingan terhadap kualitas, serta menyediakan akses pasar untuk produk-produk anyaman di tingkat lokal, nasional, baik secara digital ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan pameran di nasional ataupun di internasional. Untuk live Instagram kita hari ini, saya diberi kesempatan untuk memfasilitasi sharing kita malam hari ini sebagai permintaan dari teman-teman UMKM, khususnya di bidang kerajinan tangan, yang sering bertanya-tanya, sering DM Instagram ke kami, ke kami, bagaimana sih Duanyam bisa menjalankan kewirausahaan sosialnya sampai sudah 6 tahun, jalan 6 tahun sampai saat ini. Nah, untuk malam ini tema yang akan kita sama-sama diskusikan itu terkait bagaimana sih Duanyam membangun kerjasama dengan komunitas. Nah, tentunya untuk malam hari ini kita kehadiran narasumber, mungkin dari Bang David bisa memperkenalkan diri dulu ya Bang ya. Dari background Bang David, terus kenapa sih Bang David awalnya tertarik bergabung dengan Duanyam dan menjalankan posisi Bang David sampai saat ini. Oke, thank you, Mir. Ada komen tuh senyum-senyum aja Bang David gitu. Ya,
Mungkin cerita sedikit aja, Mira. Sebenarnya masuk ke Duanyam dan berada di posisi sekarang juga uh, bukan sesuatu yang direncanakan lah gitu. Dulu tuh sempet ikut satu buah program namanya Patriot Energy. Jadi semacam Indonesia mengajar lah. Jadi Patriot Energy ini program dari Kementerian SDM. Nah itu kita tuh engineer muda, ya, istilahnya engineer muda ya. Itu yang sudah terpilih itu ditempatkan di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Nah dari situ aku ngelihat, oh ternyata gap di Indonesia ini sangat tinggi gitu. Jadi dari masyarakat yang ada di daerah terpencil atau komunitas-komunitas yang ada di daerah terpencil itu dibandingkan dengan yang di Jawa itu sangat sangat berbeda lah, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia dan semuanya gitu. Nah dari situ sempat uh, bekerja di Berau. Jadi ketemu ketemu dengan salah satu founder Duanyam, Kak Hana. Di situ ngobrol-ngobrol dan ternyata Duanyam punya visi misi yang sesuai juga dengan apa yang aku punya gitu. Jadi setelah itu masuk ke Duanyam. Jadi sebenarnya lebih banyak pengalaman aja sih daripada background pendidikan kalau untuk bekerja di Duanyam. Nah sekarang posisinya eh, aku bertanggung jawab untuk pengembangan daerah baru. Jadi Okay. tugasnya itu datang ke daerah-daerah di Indonesia, ngelihat komunitas, habis itu kita ngelihat gimana komunitasnya, supply chain, bahan baku dan semuanya itu untuk kita ngelihat gimana sih kita bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Itu sih Mer awalnya. Oke, berarti background Bang David sendiri memang bukan dari bidang pengembangan masyarakat gitu ya Bang ya? Bukan, jadi backgroundnya Backgroundnya sebenarnya engineer ya? engineer, geophysical engineer Oh, kalau kata orang. oke. Tapi karena memang pernah bekerja dengan masyarakat, pernah tinggal bersama Ya, masyarakat, jadi punya passion lagi, ternyata punya passion di luar engineer, yaitu untuk mengembangkan komunitas gitu ya Bang ya berarti ya? ya benar gitu Mer. Oke. Nah, dari tadi yang sudah Bang David ceritakan sedikit tentang background pekerjaan Bang David. Nah, Bang David kan di Duanyam bertanggung jawab untuk pengembangan ke daerah-daerah ekspansi nih Bang. Nah, untuk pengembangan daerah ekspansi, gimana sih Bang awalnya cara membangun relasi dengan komunitas-komunitas di daerah-daerah tersebut Bang? Ya, kalau kita membangun relasi dengan komunitas itu sebenarnya sama aja kayak kita membangun relasi dengan orang, dengan uh, teman gitu. Jadi pertama tuh kayak mau memulai itu kita harus kenal dulu komunitasnya seperti apa. Jadi kita kenal dulu, kita dapat informasi. Biasanya kita dapat kontak orang lokal dulu untuk cari-cari informasi komunitas yang ada di daerah tersebut. Nah, kita setelah sudah dapat informasi, kita coba bikin perencanaan. Uh, udah dapat informasi nih ya, kita ngerencanain untuk kenal lebih dekat. Biasanya kita perlu turun ke lapangan, jadi turun ke desa langsung, terus kita melakukan semacam FGD untuk perkenalan atau komunikasi lain lah. Jadi di situ kita memperkenalkan diri, menyampaikan tujuan. Jadi komunitas itu bisa bisa tahu kenapa kita datang dan mereka juga bisa menyampaikan sebenarnya dengan kedatangan kita ini mereka punya harapan seperti apa gitu. Jadi prosesnya seperti itu, Mer. Jadi kita kenal dulu, kita cari informasi, baru kita coba engage dengan komunitinya dengan datang langsung dan berdiskusi dengan komunitas gitu sih. Oke. Nah, Bang, kayak pertama nih sebelum kenal untuk dapat kontak orang lokal. Nah, pastinya kan melalui berbagai proses kan nih, Bang. Nah, dari Bang David sendiri nih, ada nggak sih Bang bisa sharing pengalaman Bang David bagaimana yang paling teringat oleh Bang David yang terpikir yang paling membekas lah di Bang David kayak bagaimana pertama kali untuk masuk satu daerah terus kayak berusaha untuk mengambil hati orang-orang lokal, Bang.
Ya, sebenarnya banyak sih pengalaman Mir. Aku kan udah pernah ke beberapa daerah di Indonesia kayak di Aceh, ke Banyuwangi, ke Papua atau ke Kalimantan gitu. Jadi untuk istilahnya mengambil hati atau mendapat kepercayaan tuh kita harus apa ya? Mengerti dulu gitu adat dan budaya di sana. Jadi kita bisa beradaptasi gitu. Istilahnya kalau kalau kita ke Jawa nggak mungkin dong sama dengan kita kalau ke Papua gitu. Kalau di Jawa mungkin adat istiadatnya tuh unggah-ungguh gitu, kulo nuwun gitu, permisi gitu kan. Nah, tapi kalau di Papua atau di Maluku kan mungkin berbeda ya adat budaya. Jadi kita harus tahu itu dulu, gimana sebenarnya adat dan budaya di sana. Nah, kita menyesuaikan eh, dengan adat budaya di sana sih. Oke. Oke. Eh, Berarti Bang, nah, intinya yang penting bagaimana kita bisa menyesuaikan diri ya Bang ya, di mana bumi Ya, dipilih juga, menyesuaikan diri ya di dengan situ langit komunitas. dijunjung berarti. Ya, menyesuaikan diri dengan komunitas. Nah, dari yang tadi sudah diceritakan Bang David nih, eh, apa daerah dampingan pekerjaan Bang David tuh kayaknya cukup jauh ya Bang ya, dari Papua, dari Aceh, bahkan sampai yang terakhir ini sedang mengerjakan proyek di Kalimantan Selatan. Nah, Ya. ada nggak sih Bang kendala jarak gitu Bang dalam bikin perencanaan itu, jarak tuh menjadi salah satu kendala nggak sih Bang sebenarnya? Ya. Sebenarnya kalau kalau dalam pendekatan kita ke komunitas, jarak itu menjadi satu faktor yang penting, Mer. Jadi kayak beberapa daerah yang kita masuki itu aksesnya sangat sulit. Kayak aku pernah ke Papua itu harus naik perahu itu selama 8 jam. Luar Jadi biasa. kalau kita coba engage ke komunitas yang dengan akses sulit, terus aksesnya bukan akses umum, itu kita nggak bisa eh, banyak 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 datang ke sana gitu kan. Apalagi kalau di Papua itu infrastrukturnya tuh kurang mendukung gitu. Ada satu desa itu namanya Yerituar, itu nggak ada sinyal, nggak ada eh, transportasi umum. Tapi dengan jarak yang jauh seperti itu, kita tetap coba cari cara gitu. Jadi waktu ke sana tuh kita komunikasinya nyobanya pakai RRI. Jadi kita komunikasi ke ibu-ibu. Siaran radio ya. Iya, karena nggak ada apa sinyal, jadi nggak bisa Iya. ngubungin lewat telepon. Jadi kita kita sampaikan, Pak, kami mau datang ke desa gitu atau seperti apa, baru mereka ngasih tauin. Biasanya mereka jemput pakai perahu gitu. Hmm. Masyarakat yang ada eh, datang ke kabupaten. Terus sebenarnya kalau masalah jarak ini, eh, satu faktor akses itu bikin kita sulit untuk pulang pergi ke desa. Artinya engage kita ke komunitas akan sulit. Yang kedua, hubungannya dengan istilahnya misalnya Duanyam gitu yang memproduksi kerajinan anyaman. Eh, Akses pengiriman ini juga akan mempengaruhi harga produksi gitu. Artinya kalau dia nggak ada pengiriman umum, artinya dia pakai pengiriman khusus gitu. Nah, ini harganya kan nggak tentu dan biasanya lebih mahal. Nah, ini juga berpengaruh dengan hubungan kita dengan komunitas gitu. Karena Hmm. kalau udah harganya tinggi, kita kan cukup sulit untuk menyesuaikannya dengan pasar gitu. Oke, oke, Gitu oke. sih. Tapi kita caranya adalah untuk memotong atau memberikan solusi jarak ini adalah kita coba engage dengan komunitas. Kalau nggak ada transportasi umum, ya kita engage dengan yang biasa pulang pergi di desa kabupaten. Nah, di situ kita biasanya dapat tuh harga-harga miring tuh. Kan kalau udah kenal biasa tuh dikasih harga Iya, harga. miring kan. Gitu sih, Mer. Jadi lebih Oke. ke hubungan kita dengan komunitas sih kalau udah Hmm. ke komunitas dengan jarak-jarak yang jauh atau akses yang sulit gitu. Oke, berarti tidak hanya terbatas dengan hubungan ke komunitasnya yang dibangun, tapi juga dengan stakeholder, dengan vendor-vendor lokal gitu ya Bang ya. Kayak bisa Ya, menyesuaikan untuk daerah-daerah yang jauh apabila kesulitan akses transportasi, dengan kita punya hubungan yang baik dengan vendor-vendor lokal, bisa bisa jalan aja ya Bang ya, kayak pengirimannya bisa titip-titip gitu ya Bang ya. benar, benar. Jadi lebih ke
engagement kita ke komunitas sih untuk menyelesaikan solusi-solusi yang berhubungan dengan jarak, akses, komunikasi dan lain sebagainya. Oke. Selain ini tadi sih Bang yang sudah disebut kayak jarak, terus kayak akses infrastruktur kayak ada sinyal atau tidak adanya sinyal gitu Bang. Untuk yang komunikasi Bang David dengan desa-desa dampingan gitu Bang yang memang agak di luar gitu, yang jaraknya cukup jauh, yang mungkin berbeda dengan budaya, adanya perbedaan budaya gitu Bang ya, untuk cara Bang David untuk bisa membangun komunikasi dengan baik dengan penganyam dari berbagai daerah tuh gimana sih Bang? Maksudnya tuh kayak komunikasi kita dengan komunitas gitu, Mas? Iya, cara Bang David membangun komunikasi dengan komunitas. Nah, sebenarnya kan dari komunitas yang Bang David dampingi ini sendiri kan dari berbagai daerah Bang. Dan tentunya dari daerah-daerah tersebut punya karakteristik yang berbeda gitu Bang. Nah, bagaimana dari Bang David untuk bisa gampang menyesuaikan diri gitu Bang dengan komunitas-komunitas tersebut? Oh, ya itu balik lagi ke yang awal tadi sih aku sampaikan, Mer. Kita kayak harus kenal komunitasnya, habis itu bisa beradaptasi dan sudah bisa beradaptasi itu ya kita coba untuk komunikasi dengan jelas gitu, pesan kita disampaikan dengan jelas gitu. Jadi dari situ komunitas juga ngerti gitu kenapa kita ini datang dan membangun kerjasama dengan komunitas gitu. Oke, ya oke Bang. Ya mungkin ya ada teman-teman yang baru gabung. Kalau jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Untuk tema kita hari ini kita berbicara tentang bagaimana bisa bekerja sama dengan komunitas. Oke. Bang, kalau terkait membangun relasi nih Bang, sebenarnya kan tidak bisa cepat kayak kita datang ke suatu komunitas kayak langsung cepat untuk beradaptasi dengan komunitas. Bagaimana sebenarnya kan sebelum kita masuk ke suatu kabupaten atau masuk ke suatu komunitas Bang, kan pasti kita bikin ada rencana kerjanya kan Bang, ada timeline kerja. Benar, nah, benar. Bagaimana mensiasati agar waktu yang lama untuk membangun relasi dengan komunitas ini tidak mengganggu jadwal rencana kerja kita, Bang? Ya, benar, Mir. Jadi sebenarnya kalau kita bekerja sama dengan komunitas kan dari kita sendiri kan punya rencana kerja gitu. Berapa lama kita harus bisa bekerja sama dengan komunitas gitu kan. Tapi dalam membangun komunitas itu sebenarnya apalagi komunitas-komunitas di daerah yang masih belum punya kelompok atau dia belum punya grup, itu cukup sulit, Mir. Jadi fokus kita itu sebenarnya ke komunitas yang biasanya istilahnya udah punya local leader gitu. Jadi satu pemimpin komunitas tersebut. Nah, kita itu berkomunikasinya jangan per anggota komunitas atau kalau di duanya per ibu-ibu gitu. Nah, itu sangat lambat karena kita harus datengin satu-satu dan nyampein pesannya satu-satu. Yang paling baik itu kita komunikasi dengan local leader, nanti local leader yang berkomunikasi dengan komunitasnya gitu. Jadi mereka sudah rembuk, sudah satu dulu, baru si local leader yang berkomunikasi dengan kita. Itu sih cara yang cepat untuk bisa bekerja sama dengan suatu komunitas. Terus yang kedua misalnya kita udah approach, sudah pendekatan dengan local leadernya dan sudah oke lah, udah cocok gitu. Terus untuk mempercepat kerjasama biasanya kita langsung tuliskan aja gitu di satu dokumen, bisa berupa MOU atau satu dokumen kerjasama gitu. Jadi pesan-pesannya tertulis dan si komunitas bisa melihat itu gitu, bisa mendapatkan pesan yang jelas gitu bahwa kita bekerja sama tuh poinnya ini gitu. Okay. Nah dari situ biasanya kerjasama yang kita bangun itu bisa lebih cepat, Mir. Soalnya kita udah punya pegangan di satu local leader, dua
istilahnya kesepakatan yang tertulis gitu. Oke, mungkin dari tadi Bang David sempat singgung local leader. Nah, mungkin Bang David bisa sedikit jelaskan di sini, kayak ceritain sedikit kalau local leader itu sebenarnya apa sih, Bang? Kayak local leader berarti pemimpin lokal. Apakah pemimpin lokal ini harus kepala desa atau mungkin harus seseorang yang punya jabatan? Atau mungkin ya gitu kan? Nggak perlu jabatan sih. Maksudnya local leader itu gini Mir, ya salah satu local leader itu ya kepala desa juga ya salah satu local leader gitu, dia memimpin desa gitu kan. Tapi kalau dari yang kita bahas saat ini maksudnya adalah pemimpin di komunitas kerajinan atau UKM kerajinan gitu. Jadi itu yang bisa kita sebut local leader. Dia nggak perlu punya jabatan, tapi yang bisa kita lihat itu adalah apakah dia punya pengaruh gitu, punya pengaruh ke komunitasnya gitu. Jadi kalau local leader itu punya pengaruh, dia bisa istilahnya mempengaruhi komunitas dan mengarahkan komunitas lah gitu. Jadi nggak perlu local leader punya jabatan atau seperti apa, enggak sih. Intinya dia punya kemauan untuk membantu dan mengembangkan komunitas gitu ya Bang ya? Ya, dan dia punya pengaruh terhadap komunitas gitu. Biasanya dia pemimpin komunitas, ya komunitas gitu. Oke Bang, mungkin teman-teman yang sudah bergabung, yang barusan bergabung ini, jika ada pertanyaan langsung disampaikan di kolom komentar ya. Hari ini kita tema sharing kita hari ini bagaimana bekerja sama dengan komunitas. Nggak ada yang nanya, kayaknya jelas semua. Jelas, gila Bang David, jelas banget nih memberikan penjelasan. Jelas semua atau bosen. Oke Bang, sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, ya udah ada pertanyaan yang masuk nih Bang dari Hamik Jan. Hai Hamik Jan. Lanjut nih. Ada iklan ya Bang. Oke, ini pertanyaan dari Hamik Jan nih. Kak, bagaimana cara set komunitas biar searah sama tujuan Du Anyam? Oke. Ya, mungkin bisa kita jawab dulu atau ya langsung jawab aja Mir ya? Iya, langsung jawab aja Bang. Ya sebenarnya nggak hanya tujuan Du Anyam sih kalau bisa aku bilang. Jadi sebenarnya kalau bermitra itu adalah satu tujuan kita dan dua tujuan komunitas itu tercapai. Jadi bukan hanya tujuan Du Anyam tercapai, tapi juga tujuan komunitas tercapai. Nah yang pertama tuh kita harus jelas dulu. Kita menjelaskan tujuan kita, terus kita mendengarkan tujuan atau harapan dari komunitas. Nah dari situ kita bisa ngelihat apakah di komunitas ini punya harapan yang sama atau tujuan yang sama dengan Du Anyam atau tidak gitu. Nah dari situ baru kita bisa bekerja sama gitu. Kalau dia komunitasnya misalnya ya satu komunitas tapi mereka nggak tahu tujuannya gitu. Nah itu dari kita yang perlu menggali lebih dalam gitu. Kita perlu lebih engage ke local leader, perlu lebih engage ke anggota komunitasnya. Nah dari situ bisa ngelihat tujuannya. Kalau dia tujuannya sama ya kita bekerja sama. Tapi kalau memang sebenarnya dia berbeda tujuan ya itu nggak perlu kita terlalu intervensi gitu untuk mengarahkan dia bisa satu tujuan dengan Du Anyam gitu. Gitu sih Pak Mikjen. Oke, ya baik. Oke, ya. Oke, intinya yang penting kita buka diskusi saja ya Bang ya. Mungkin teman-teman dari local leader punya jalan yang baik gitu, punya cara yang baik untuk mengembangkan komunitasnya. Mungkin Du Anyam yang punya pengalaman dengan komunitas di Flores Timur ataupun komunitas di NTT ataupun di komunitas di Kalimantan serta di Papua ini punya caranya. Jadi bisa untuk saling mendiskusikan. Jangan sampai menguntungkan salah satu pihak saja ya Bang ya. Berarti harus benar, bermitra itu harus sama-sama punya tujuan yang sama dan sama-sama
memberikan istilahnya mencapai tujuan bersama lah gitu. Itu ada pertanyaan lagi Mir dari Kak Foniku. Oke. Halo Kak Foniku, pertanyaannya Kak, gimana mensinergiskan ritme kerja Duanyam dengan ritme kerja komunitas supaya bisa mendukung bisnis kita? Ya ini satu pertanyaan yang cukup berat. Karena kalau ngelihat ini Mir, kalau ngelihat Duanyam kan pace-nya cepet banget gitu ya. Tapi pas kita ketemu komunitas itu pace-nya lambat, habis itu komunikasinya pelan gitu. Nah, ini cukup berat sih untuk mensinergiskan itu gitu. Yang pertama bisa dilakukan itu adalah kita perlu transfer knowledge. Knowledge ini apa nih? Pengetahuan. Transfer ilmu maksudnya. Ilmu. Transfer ilmu. Ya, jadi kita perlu ngajarin gitu, kayak perlu memberitahu misalnya ya terkait komunikasi gitu. Ada komunitas, waktu kita komunikasi kok lambat, hilang-hilangan gitu. Nah ini yang perlu kita kasih tahu. Misalnya kita ngobrol ke local leader, misalnya Pak, kita perlu komunikasi yang lebih intens dari ini gitu. Misalnya dia komunikasi itu 1 bulan sekali, tapi ternyata hal itu harus dikomunikasikan seminggu sekali gitu. Misalnya kita produksi kerajinan gitu kan, butuh komunikasi instan karena mau ngelihat progres produksinya. Jadi itu yang harus dikomunikasikan. Kenapa kita perlu komunikasi yang lebih cepat gitu, lebih sering gitu kan. Terus kita juga perlu transfer ilmu yang lain, seperti misalnya kayak kalau Duanyam kan biasanya memenuhi apa ya istilahnya, kalau ada orang beli itu kita penuhin deadline gitu Mer. Itu namanya apa itu ya? Memenuhi orderan lah. Memenuhi orderan gitu, tepat waktu Timeline. gitu. Nah biasanya komunitas tuh nggak nanggepin bahwa deadline orderan itu penting. Nah di situ kita juga harus masuk gitu, Pak. Ini order penting karena kalau kita tidak tepat waktu nanti akan pembelinya kecewa dan dia tidak akan pesan lagi gitu. Nah dari situ biasanya komunitas akan mulai ngerti dan sinergis dengan pace-nya Duanyam. Jadi kita lebih ke memberi pengertian, mentransfer ilmu. Nah nanti dari situ biasanya butuh waktu juga sih untuk bisa komunitasnya ngikutin pace-nya Duanyam. Gitu ya. Oke. Ya, mungkin dari Kavone ini jika punya pertanyaan yang lebih lanjut terkait bagaimana Duanyam bekerja sama dengan komunitas, bisa langsung menghubungi kami. Nanti linknya akan ditaruh di bawah ya di kolom komentar. Oke. Bang, ada pertanyaan lanjutan lagi nih Bang dari Kahana Keraf. Hai Kahana. Halo Kahana. Oke, apa saja sih kriteria yang biasa dicari dari komunitas kalau mau bekerja sama dengan Duanyam? Kriteria komunitas ya. Ya sebenarnya ini satu hal yang biasanya kita lakukan sebelum masuk ke komunitas Mer. Namanya studi kelayakan. Jadi kita ngelihat dulu komunitasnya itu dia dari sisi bahan baku itu ada nggak bahan bakunya gitu. Ini komunitas kerajinan ya kita ngomong. Terus dari sisi supply chain, dari akses transportasi pengiriman yang kita bahas pertama tadi itu masuk nggak gitu. Itu bisa dilakukan nggak transfer bisa jadi transportasi, terus akses pengiriman itu ada nggak gitu. Yang seterusnya infrastruktur pendukung gitu, dari ada sinyal atau ada cara berkomunikasi nggak ke komunitas. Itu untuk faktor yang kita lihat gitu. Kalau untuk komunitasnya sendiri lebih ke sebenarnya dia udah sempat berproduksi nggak gitu. Habis itu permasalahannya di mana gitu. Misalnya kalau di pasar dan produknya sesuai dengan Duanyam, yaitu kita bisa kerjasama gitu. Jadi ada
banyak faktor yang kita lihat biar kita bisa bekerja sama gitu. Jadi tadi Kalau ada oke, ya gimana Bang. Mer? Kalau seandainya saya nambah nambah pertanyaan boleh nggak sih Bang? Saya dari pribadi saya nih Bang, pengen nanya juga Bang. Saking udah Moderatornya jadi penanya. Ya iya boleh sih. Mer. Ya nanggapin yang tadi lanjutan dari pertanyaan Kak Hana tadi kriteria komunitas. Eh, ini Bang, apakah kayak sebenarnya kan duanya membantu menyediakan akses pasar kan Bang sebenarnya. Nah, apakah dari jenis produk yang dimiliki komunitas itu ngaruh nggak sih Bang untuk yang menjadi salah satu kriteria bekerja sama dengan duanyam gitu Bang? Ya itu salah satu yang paling poin paling penting sih Mir. Maksudnya duanyam kan bekerja kok biasa bekerja untuk produksi kerajinan gitu, kria gitu istilahnya. Kalau dia misalnya komunitas atau UKM-nya produknya bukan kria, sebenarnya kita nggak bisa bekerja sama. Misalnya produknya makanan gitu, itu kita nggak bisa bekerja sama dan kita nggak punya pengalaman untuk itu. Jadi itu satu faktor yang sangat penting kalau mau bekerja sama dengan duanya. Hmm. Oke, oke, oke. Baik, Bang. Ya, terima kasih, Bang, untuk jawabannya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan lagi, Bang, dari Oke. Steph 9397. Kak, bagaimana menghadapi bila terjadi konflik dengan komunitas, misalnya tersinggung waktu doanya mau masuk dan bermitra? Terima kasih. Konflik waktu Menghadapi, apa Mir? bagaimana menghadapi bila ada konflik dengan komunitas? Mungkin kayak tersinggung waktu awal ketemu dua Oke. ada yang tersinggung gitu. Gimana Bang cara Oke, menghadapi? oke. Ya, eh, biasanya ada sih itu banyak sih yang kayak kita datang tuh eh, kayak kalau kita ngelihat tingkahnya tuh kayak tersinggung gitu kan. Eh, Biasanya karena ada ini sih Mir, ada eh, dari kitanya biasanya kurang kurang dapat informasi gimana adat dan budaya di sana. Jadi itu pentingnya kenapa kita perlu punya banyak informasi mengenai komunitas eh, yang bakal kerjasama dengan kita karena uh, sorry uh, karena kalau kita nggak ya karena kalau kita nggak tahu adat dan budaya di sana biasanya komunitas tuh bakal tersinggung. Nah, cara cara kita menyelesaikan itu biasanya ya kalau kita lihat misalnya ada satu orang gitu, misalnya dia seorang key person gitu, terus kita dapat info misalnya dari orang lain, oh si key person ini nggak suka dengan duanyam gitu karena duanyam gini 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 gitu. Ya kita approach orangnya aja, kita approach, kita sampaikan Pak sebenarnya misalnya dia punya permasalahan apa ya kita koreksi aja Pak sebenarnya kita uh, kesalahannya di mana gitu. Terus kita sampaikan bahwa kalau ada kesalahan ya kita minta maaf. Terus sebenarnya maksud kita bukan itu gitu. Oke. Oke, 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 Bang. Oke, Bang. Oke. Terkait mungkin ini salah satu dukanya gitu ya, Bang, yang bekerja sama dengan komunitas kalau memang terlibat konflik kayak harus butuh effort lebih untuk menyelesaikan permasalahannya, Bang. Ya, terkait ini, Bang, mungkin Bang David selama bekerja dengan komunitas kurang lebih sudah 4 tahun ini dan 2 tahun terakhir ini dengan duanya ya Bang. Ada nggak sih Bang suka duka bekerja sama dengan komunitas? Banyak banget, banyak sukanya apa dukanya. Kayaknya Jadi ya itu salah satunya sih, salah satu dukanya gitu ya. salah satu dukanya. Kita apa? Kita disalah persepsikan gitu. Tapi sukanya banyak juga Mir. Misalnya kita kayak masuk ke daerah baru, kita uh, kenal daerah baru, kita tahu orang-orangnya. Jadi kayak ke Papua tuh uh, kita bisa ngeliat banyak banyak tempat yang sebenarnya sih bagus dan orang-orangnya ramah gitu. Jadi nggak sesuai persepsi kita gitu. Terus
biasanya nih ya kalau kita datang ke komunitas dilihat, wah orang dari Jakarta nih, itu dikasih servis, dikasih pelayanan yang paling bagus lah. Udah kayak kayak raja gitu kita datang ke desa dimasakin dimasakin ayam, dipotongin ayam gitu, dimasakin yang enak-enak. Eh, yang lain paling ini sih sukanya kayak kita seneng aja gitu bisa bisa sharing, bisa berbagi, bisa transfer knowledge kita dari pengalaman kita membangun Duanyam, terus kita pengen membangun komunitas. Nah dari situ tuh kayak ngerasa kalau misalnya komunitasnya udah berkembang gitu, kita kayak ngerasa wah seneng banget nih kita bisa merubah suatu komunitas jadi lebih baik. Itu sih sukanya. Dukanya banyak sih Mir. Kayak kan komunitas yang uh, biasanya Duanyam datengin tuh kan yang jauh-jauh lah, yang agak terpencil gitu. Itu tuh pernah aku kayak 8 jam naik naik perahu tuh uh, kan perahunya ada atap gitu kan, ada kecil lah perahunya kecil, ada di bawah itu dekat mesin, habis itu yang di atas itu ada atapnya gitu. Terus perjalanan 8 jam lah tidur kan di atap perahu gitu. Sorry Bang, ini yang di Papua. Di Ya Papua di berarti ya? Papua, Ah. Papua. Jadi kita berangkat pagi, terus aku tidur lah itu istilahnya 8 jam kan, nggak mungkin kita bangun terus kan, nggak ada sinyal juga, nggak ada apa-apa buat main gitu kan, nggak ada IG, nggak. Tidur tidur, aku tutup kepala aja, bangun-bangun jam jam 3 sore apa gimana, panas banget, oh ternyata udah cerah banget dan seluruh badanku tuh gosong, sisa kepala yang putih. itu itu duka banget sih itu. Terus ya yang tadi ku sampaikan, effort kita untuk transfer ilmu itu uh, pasti harus lebih besar lah gitu. Kayak di sana kan akses pendidikan, akses ke buku itu lebih sedikit. Nah, kita yang di Jawa kan aksesnya lebih banyak dan mungkin kita lebih mudah menerima gitu kan transfer ilmu itu. Tapi kalau di sana kayak kita perlu lebih aktif dan lebih sering untuk mengulang-ulang apa yang perlu kita transfer ilmunya gitu. Oke. Oke Bang. Ya, oke Bang. Ini udah ada pertanyaan yang masuk lagi dari Pius Witin. Halo Kak, apa sih tantangan terbesar bekerja sama dengan komunitas dalam hal manajemen? Terima kasih. Dalam hal manajemen ya, tergantung sih kalau kita masuk ke komunitasnya, komunitas seperti apa. Ada komunitas yang memang dia bahkan belum punya kelompok, ini masih tersebar masing-masing. Ada juga komunitas yang dia udah punya kelompok dan udah punya lokal leader gitu. Nah ini biasanya agak lebih mudah lah gitu untuk manajemen. Ada juga komunitas yang ternyata dia udah bentuknya UKM. Nah kadang dia udah punya manajemen sendiri, manajemen dasar misalnya kayak administrasi, pencatatan produksi keluar masuk gitu. Yang paling tantangan terbesarnya ya satu, mereka nggak punya, biasanya ya komunitas yang kita datengin tuh nggak punya belum ada manajemen produksi gitu, artinya kita perlu mengajarkan itu gitu. Dan transfer knowledge itu salah satu yang cukup butuh effort untuk melakukannya gitu. Kita ajarin misalnya satu contoh manajemen produksi itu kayak mencatat aja misalnya dari bahan baku jadi produk gitu kan, itu bahan baku berapa banyak jadi produk berapa banyak gitu. Nah, dari situ kan kita bisa ngelihat apa ya, kapasitas produksi. Nah itu biasanya komunitas nggak ada itu. Jadi tantangan terbesarnya sebenarnya mereka nggak punya manajemen, dan kita harus mentransfer knowledge itu ke komunitas. Oke Bang. Berarti kan kayak sebenarnya Bang, Duanyam sendiri kan sudah kayak sudah 6 tahun nih. Jadi kurang lebih Duanyam sudah punya sistem produksi, punya manajemen produksinya. Nah, apakah kalau kita masuk Duanyam masuk ke suatu komunitas yang baru,
sistem produksi atau manajemen produksi yang sudah berlangsung di komunitas yang ada di Flores Timur akan bisa diterapkan di komunitas-komunitas daerah lain nggak sih Bang sebenarnya? Ya, ya sebenarnya itu yang sedang kita lakukan gitu. Duanyam tuh udah 6 tahun ya, udah 6 tahun bekerja di bidang kerajinan. Kita udah punya pengalaman banyak mulai dari hulu ke hilirnya. Jadi mulai dari produksi sampai ke pemasaran kita udah punya ilmunya tuh, dan itu udah dibuat modul-modul sama tim Duanyam. Jadi kita punya modul mulai dari perhitungan COGS atau perhitungan HPP produksi sampai packing dan pengiriman dan pemasaran. Jadi ilmu-ilmu ini bisa kita bagikan ke komunitas-komunitas di Indonesia, dan itu yang sedang kita lakukan. Oke. Berarti sebenarnya kalau ada istilahnya penonton IG yang punya komunitas, kita bisa teman-teman bisa gabung di ekosistemnya Duanyam untuk belajar modul-modul itu, bisa ngisi di yang ini yang ada di komen tuh. Iya. Yang di komen ini ya, ekosistem Duanyam ya. Ya. Ya mungkin kalau Kak Pius ini pengen belajar manajemen terkait bekerja sama dengan komunitas tuh baiknya seperti apa, bisa kita sharing-sharing sih, bisa menghubungi Duanyam melalui link di bawah ini, ekosistem Duanyam. Benar. Oke, Bang. Ini Bang, kalau dari Bang David sendiri, ada nggak sih Bang tips dan trik khusus untuk bagaimana bisa menjaga atau berrelasi dengan baik dengan komunitas-komunitas yang didampingi Bang? Tips dan trik ya. Sebenarnya kuncinya itu sih kayak ini ngelihat komunitasnya. Jadi sebelum kita masuk biasanya kita belum punya trust dari komunitas gitu. Tapi setelah kita masuk biasanya kita punya trust dari komunitas gitu kan. Kita kan tadi masuk kita membangun komunikasi, kita punya trust. Nah, trust itu harus dijaga gitu. Nah, kita harus menjaga kepercayaan dari komunitas gitu. Misalnya kita bekerja sama untuk produksi, ya kita harus bisa misalnya kita ambil produk dari Flores Timur gitu, dan produknya bagus, ya itu kita harus beli dan jual gitu. Jadi kita pelihara trust biar komunitasnya juga tetap mau bekerja sama dengan Duanyam. Yang kedua tuh biasanya komunitas tuh kurang aktif dalam berkomunikasi, Biasanya pasif mereka, mau mereka gimana keadaannya, mereka nggak mau bertanya gitu. Nah, biasanya dari kita tuh yang harus komunikasi aktif gitu. Jadi kita nanya-nanyain nih, misalnya kalau ke leader, Pak, gimana nih produksi, prosesnya udah seperti apa, update-nya seperti apa gitu. Jadi kita ngasih mereka arahan gitu, kayak ngasih arahan komunikasi dalam waktu tertentu gitu. Jadi kita tetap membangun komunikasi yang aktif. Jadi dari komunitasnya nanti bisa ngikutin gitu. Yang ketiga tuh kita perlu memberi masukan ke komunitas, tapi kita perlu juga mendengarkan masukan dari komunitas. Jadi dua arah, dari sisi kita ngelihat komunitas seperti apa, ya kita kasih masukan gitu. Tapi dari sisi komunitas melihat Duanyam seperti apa, masukannya itu harus didengarkan juga gitu. Nah, jadi kerjasama kita dengan komunitas bisa berlangsung sustainable gitu, berkelanjutan. Oke. Berarti kurang lebih ada 3 poin tadi ya Bang ya. Berarti bagaimana kita bangun relasi, terus menjaga trust dengan komunitas, terus kita komunikasinya harus aktif, arahannya, terus menerima masukan juga dari komunitas, terus perbaiki sistem kerjasamanya gitu ya Bang ya berarti. Benar. Oke. Nah Bang, tadi terkait komunikasi nih Bang, sebenarnya kan dari setiap komunitas kan punya pola yang beda-beda Bang. Nah, ada nggak sih Bang kayak kunci atau kayak tips khusus dari Bang David kayak bagaimana
berkomunikasi dengan komunitas. Kayak contohnya Bang David berkomunikasi dengan komunitas yang ada di Papua akan berbeda dengan cara Bang David berkomunikasi dengan komunitas yang ada di Kalimantan kan Bang. Nah mungkin ada nggak Bang tips-tips khusus gitu Bang? Nggak ada tips khusus sih Mer, mungkin Tips umum adanya ya Bang. tips umum ada, bisa dicari di internet. Tips khususnya nggak ada sih, kita nyesuaiin aja gitu. Misalnya kayak yang ku ceritain di awal, kalau kalau komunitasnya memang misalnya ya dari sisi infrastrukturnya memang dia sulit untuk komunikasi, ya kita cari cara yang paling mudah. Kalau butuh butuh tadi kayak nggak bisa telepon gitu, harus lewat radio ya lewat radio. Atau kalau memang nggak ada radio juga ya bersurat gitu. Jadi tergantung komunitasnya sih. Itu dari sisi infrastruktur. Tapi kalau dari sisi apa ya komunitasnya, ya kita menyesuaikan tadi itu sih, kayak berkomunikasi dengan misalnya komunitas yang ada di Jawa dengan misalnya yang lebih homogen dengan yang ada di mana gitu di daerah di Indonesia, kan punya punya cara komunikasi yang berbeda, ya itu aja yang kita sesuaikan. Dan inti utama komunikasi kan sebenarnya adalah kejelasan yang kita sampaikan, Mer. Jadi kita menyampaikannya tuh secara jelas, jadi mereka ngerti gitu komunikasi yang kita bangun. Oke Bang, ya sip. Oke Bang, nampaknya sudah belum ada lagi yang ingin bertanya Bang. Mungkin Bang Mira David bisa. nggak mau nanya. Udah Tadi saya tadi Bang. gimana Ikut tanya. moderator masa nanya. Oke, ya mungkin dari teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan, namun belum disampaikan atau belum kepikiran saat sekarang, ini bisa nanti menghubungi Duanyam melalui link yang di bawah ya, yang sudah dipin ini, melalui link ekosistem Duanyam. Oke. Oke Bang, ini mungkin yang terakhir sih Bang dari saya. Terkait ini Bang, bagaimana kayak ya sih sebenarnya sama sih Bang, kayak tetap terkait komunikasi dan kayak pendampingan juga ini Bang. Nah, bagaimana suatu komunitas itu tidak tenggelam gitu Bang, kayak kadang-kadang kayak sudah didampingi kayak mungkin belum tidak menghubungi kita atau tidak kita hubungi dalam 1 bulan gitu contohnya, karena memang masih ada aktivitas lain gitu Bang. Nah tapi teman-teman itu langsung kayak langsung kayak membubarkan dirinya sendiri gitu Bang. Apa ya, kayak bagaimana apa ada pesan-pesan dari Bang David biar komunitas itu kayak tetap punya semangat gitu Bang. Kan mungkin di awal tuh susah. Di awal tuh susah, kayak pas awal-awal kita pendekatan membentuk komunitas tuh kayak tidak seindah kayak yang dilihat sekarang kan, kayak oke, produknya sudah terjual banyak nih, ternyata sebenarnya pembentukan komunitas tuh kayak suka dukanya banyak sekali Bang. Mungkin yang terakhir nih Bang, tips-tips ada tips dari Bang David untuk teman-teman yang sedang mengembangkan komunitas atau berencana membuat suatu komunitas Bang. Tips mungkin pendampingannya harus seperti apa gitu Bang. Ya sebenarnya misalnya ada suatu komunitas gitu baru dibangun. Ini mungkin dari sisi lokal leader ya Mira, mungkin lokal leader yang memimpin komunitas gitu ya. Ya. Iya Ya ini sih lebih ke sebagai leadernya itu leader komunitas ya, bisa memberikan gambaran yang jelas gitu. Kita ini prosesnya sampai mana gitu, dan butuh waktu berapa lama gitu untuk mencapai tujuan. Jadi perlu dikasih tahuin gambaran jelasnya gitu. Misalnya komunitasnya baru 2 bulan gitu atau baru setahun gitu, tapi produksinya nggak lancar, habis itu kok belajar terus sih, belajar manajemen produksi terus sih gitu. Kapan untungnya gitu. Nah sebenarnya si leadernya harus memberikan gambaran yang lebih besar gitu. Kita tuh punya perencanaan seperti ini loh, dalam jangka waktu 5 tahun kita bakal
bisa dapat untung gitu kan. Hmm. Jadi dalam setahun ini ya kita susah dulu, belajar dulu gitu, membangun apa yang dibutuhkan gitu, membangun produksi, membangun manajemen produksi, belajar desain, belajar menjual atau pemasaran gitu. Nanti di tahun kedua kita udah mulai bisa jualan, tahun ketiga kita udah lancar jualan, udah bisa dapat untung gitu. Nah dari situ biasanya komunitas tuh kayak, oh ternyata kayak gini rencananya, kita bakal seperti ini prosesnya, ternyata masih di sini gitu, ternyata masih di belajar dulu dan susah-susah dulu. Dari situ biasanya komunitas bakal bakal tetap tetap bertahan dan uh, bisa bisa sampai tujuan sih, jadi komunitas yang mandiri gitu. Hmm. Itu sih Mir mungkin. Oke bang, oke ya. Oke bang, untuk sharing session ini kita sudah hampir 1 jam bang hari ini. Waduh, nggak Ya waktunya kerasa. sudah hampir habis. Mungkin ya kembali lagi untuk teman-teman yang masih ingin bertanya-tanya atau bertanya atau mungkin masih punya pertanyaan, nanti bisa disampaikan ke link di bawah ini ya, yang di ekosistem 2Anyam. Oke, kalau gitu Bang David, terima kasih banyak untuk waktunya Terima hari kasih juga ini. Mira. Ya tetap semangat di tengah Senang pandemi banget ini. bisa sharing-sharing. Nanti undang Ya, lagi ya Mira. oke, oke. Tetap semangat ya semuanya. Selamat malam. Selamat malam Mira, selamat Ya, malam semua. ya. Dadah. Oke, dadah.